Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Revenge of the Iron Blood part yang kedua, teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke pertengkaran antara Bicir dengan ketiga saudaranya, di mana Haig dan juga Middle mencoba menenangkan Laut tentang jarinya yang terputus, lantaran jari tersebut masihlah dapat disambung dengan bantuan Priest dari keluarga Baskerville. Namun Bicir pun menyela pembicaraan tersebut, dengan berkata, siapa yang bilang akan membiarkan kalian pergi? Mendengar itu, Haig yang menggenggam belati di tangannya pun menjadi sangat emosi dan langsung berniat menikam si Bicir. Akan tetapi, ada satu hal yang telah ia lupakan, bahwa pada dasarnya tubuh si Bicir sudah menjadi sekeras besi, lantaran telah menyerap begitu banyak air dari sungai Sting. Untuk itulah serangan tersebut pun tak mempan sama sekali, dan bahkan sekarang malah si Haig yang berada dalam bahaya, karena sudah digenggam dengan kuat oleh si Bicir. Hingga pada akhirnya Haig pun harus pasrah menerima pukulan yang sangat kuat tepat di mulutnya, sampai terpental dengan banyaknya gigi yang hancur. Melihat itu, Middle pun menjadi geram dan berniat menyerang secara langsung. Namun usaha tersebut pun kembali terpatahkan dengan tendangan memutar yang cukup keras oleh si Bicir. Kemudian si Bicir pun menjelaskan dan mencoba menenangkan agar mereka jangan terlalu ketakutan, lantaran semua luka tersebut bisa pulih jika langsung mendapatkan penanganan. Akan tetapi tentunya ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja dari sana, sebab mereka harus dihukum karena telah mengganggu dirinya. Namun meski begitu, ia pun berkata akan berbaik hati melepaskan salah satu dari mereka. Kemudian Silau pun bertanya tentang siapa yang akan si Bicir lepaskan. Dengan tersenyum jahat, Bicir pun menjawab, itu terserah mereka. Yang pasti setidaknya salah satu dari mereka harus hidup, bukan? Ketiga saudara itu pun menatap satu sama lain tentang siapa yang harus bertahan dan juga siapa yang harus berkorban. Padahal semua itu sendiri hanyalah rencana si Bicir untuk menghancurkan kekompakan mereka. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke ruangan Patriark Hugo, di mana Barrymore pun melaporkan perihal perseteruan antara keluarga mereka atau Baskerville dengan keluarga Morgue di sebuah tambang rubi. Mendengar itu, Hugo pun hanya tersenyum lantaran hal itu pun akan menjadi peluang untuk diskusi mereka nanti. Jadi ia hanya harus menunggu keluarga Morgue yang pasti akan datang ke kediamannya. Laporan pun dilanjutkan tentang ujian tulis anak-anak yang baru-baru ini sudah dilaksanakan di kastil, dan juga Tuan Muda Bicirlah yang sudah mendapatkan peringkat 1 di ujian tersebut. Hugo pun nampak sedikit senang dengan berita itu, sambil mempertanyakan kapan ujian prakteknya dilaksanakan. Barrymore pun menjelaskan ujian itu akan dilakukan sekitar 5 hari lagi. Tetapi ia menambahkan laporan karena ada hal yang harus disampaikan mengenai kastil anak-anak. Hal itu sendiri adalah sebuah insiden perkelahian besar antara Tuan Muda yang mengakibatkan gigi Tuan Muda Haig sepenuhnya hancur, lalu rahang dari Tuan Muda Middle sama hancurnya sampai masuk ke dalam, kemudian telunjuk tangan kiri Tuan Muda Low pun berakhir terpotong. Mendengar itu, Hugo pun menjadi sedikit ragu, karena setahu dirinya mereka sangat akrab, jadi mana mungkin mereka berkelahi. Lalu Hugo pun menjadi sedikit terkejut setelah mendengar insiden tersebut. Ternyata diakibatkan oleh seorang anak yang baru berusia 8 tahun, yaitu si Bicir. Padahal teman-teman, Haig, Middle, dan juga Low itu mereka rata berumur 9 tahun dan lebih dulu belajar di kastil ketimbang si Bicir. Untuk itulah Hugo pun seakan tak percaya dengan apa yang telah ia dengar itu. Singkat waktu, Shin pun berpindah ke di mana Bicir dipanggil ke ruangan tersebut. Di sana basa-basi pun berlangsung, yang pada akhirnya berujung ke insiden yang telah dilakukan si Bicir kepada ketiga saudaranya. Mendengar itu, Bicir pun hanya berkata bahwa ia telah mendapatkan kabar tentang mereka yang sudah dirawat dengan tepat atau bisa dibilang keadaannya membaik tanpa meninggalkan luka yang sulit ditangani. Di sini Hugo pun menjelaskan bahwa ia tidak membicarakan soal kondisi fisik mereka. Akan tetapi ia membicarakan tentang si Bicir yang sudah menghancurkan hati mereka secara bersamaan. Sebab sejak insiden tersebut, ketiganya mulai makan secara terpisah dan saling berhenti bicara. Hugo pun menegaskan
bahwa serangan kombinasi antara mereka bertiga adalah sebuah mahakarya. Tetapi sekarang ada jurang yang sangat besar di antara mereka bertiga. Jadi tidakkah dirinya berpikir telah melakukan sebuah kesalahan? Bicir pun menjawab, tetapi aku kan lebih muda dari mereka. Bagaimana mungkin orang sekuat itu membuat kesalahan? Hugo pun melanjutkan perkataannya, di mana ketiga saudaranya tersebut telah datang ke ruangannya terlebih dahulu dan memaafkan si Bicir dengan sangat tulus. Jadi tidakkah si Bicir sekarang tetap merasa tidak bersalah? Mendengar kata memaafkan, Bicir pun tersenyum lebar, lantaran di masa lalu ada suatu kejadian di mana anak terakhir dari keluarga Baskerville yang dinyatakan tewas bagi keluarga datang untuk bertemu Hugo. Wanita tersebut yang sudah menjadi biarawati selama bertahun-tahun pun berkunjung untuk memberitahukan kepada Hugo bahwa ia telah memaafkannya. Jawaban Hugo pun dilontarkan kembali oleh si Bicir, yaitu adalah, aku percaya kalau rasa maaf itu bukan apa-apa, selain alasan bagi orang lemah yang tidak bisa membalaskan dendamnya. Mendengar hal tersebut, Hugo pun tertawa senang, sebab itu pertanda bahwa Bicir sepenuhnya paham tentang moto keluarga Baskerville, yang berupa kekuatan adalah keadilan dan juga berarti menjadi lemah merupakan sebuah dosa. Untuk itulah ia pun menugaskan Barrymore untuk membawa si Bicir ke gudang makanan dan memberi apapun yang dia inginkan sebagai hadiah, tetapi dengan catatan hanya sebanyak yang bisa si Bicir bawa. Mendengar itu, Bicir pun bertingkah seperti anak-anak, tertawa senang sambil berterima kasih, seraya berkata bahwa dirinya ingin coklat, lalu pergi dari ruangan tersebut. Singkat cerita, Sin pun berpindah ke tempat di mana coklat dengan kualitas tinggi disimpan. Namun Bicir pun menjelaskan bahwa dirinya tak ingin coklat yang sudah jadi. Akan tetapi ia ingin meminta biji coklat varian dengan rasa yang sangat kuat dan belum diolah. Setelah itu Bicir pun menerima sekantung penuh biji coklat, di mana diceritakan satu biji saja itu pun bisa menghasilkan 1 liter coklat. Kemudian Shin pun berpindah ke di mana sekarang dijelaskan tentang keluarga Baskerville atau klan Baskerville yang dikenal sebagai klan berserker oleh dunia. Di sini pun diterangkan bahwa anak yang terlahir dari keluarga tersebut akan diberikan program edukasi yang lengkap, entah itu pengetahuan ataupun bertarung demi bertahan hidup, entah itu pengetahuan ataupun bertarung demi bertahan hidup. Sewaktu kecil setelah mereka telah belajar cara berjalan, mereka atau anak-anak dituntut harus mendaki gunung setiap harinya demi melatih dasar stamina. Dan untuk istirahat pun tidak akan diizinkan jika bukan di waktu yang telah ditentukan. Tak sampai situ, anak-anak pun setiap malamnya akan tidur dengan mayat makhluk demonik ataupun bayi dari monster tersebut agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Kemudian saat periode itu berakhir dan mereka mencapai usia 18 tahun, para pemburu muda pun akan dihadapkan dengan ujian yang tingkat kesulitannya sangat amat mengerikan. Karena alasan tersebutlah kenapa keluarga Baskerville mulai disebut klan berserker. Kembali ke waktu sekarang, di mana 5 hari pun telah berlalu, dan ujian praktek yang sudah dikatakan Barrymore pun akan segera dilaksanakan. Untuk ujian prakteknya sendiri adalah sebuah ujian untuk bertahan hidup, di mana terlihat para pemburu muda pun dikumpulkan di Gunung Lerowij et Leonir, yaitu sebuah gunung yang dipenuhi makhluk demonik yang ditangkap di perbatasan wilayah Baskerville. Si guru yang bernama Poplo pun menjelaskan tentang tujuan dari ujian praktek tersebut, yaitu sangat sederhana. Mereka harus bertahan hidup selama 1 bulan dan memburu makhluk demonik yang sangat kuat. Untuk penilaiannya sendiri, mereka akan dihitung berdasarkan jumlah poin yang didapat. Jika mereka dapat menyelamatkan nyawa seseorang, itu bernilai 10 poin. Lalu 30 poin jika menyelamatkan tanpa terluka parah. Kemudian 50 poin jika bertahan hidup dengan mengalahkan pemburu muda lainnya. Setelah itu 70 poin bila mereka memburu makhluk demonik dan berhasil selamat. Dan yang paling besar adalah 90 poin. Itu pun jika mereka menemui semua kondisi yang telah disebutkan. Ditambah setiap anak-anak atau tuan muda tersebut diberikan sebuah lencana. Dan jika mereka mencuri satu sama lain itu akan dihitung sebagai poin tambahan. Ujian ini sendiri tidak dianjurkan untuk saling membunuh. Meskipun itu tidak dilarang, akan tetapi akan ada pengurangan poin jika mereka melakukannya. Lalu si Pablo pun memberikan sebuah peringatan agar mereka tidak meninggalkan area yang telah dibatasi. Sebab di Gunung Lerowij et Leonir masihlah terdapat banyak area berbahaya yang belum ditaklukkan. Dan juga anjing pemandu atau ksatria penjaga akan menilai mereka secara diam-diam selama ujian berlangsung.
Untuk si Bicir sendiri, ia pun hanya nampak tersenyum lantaran perasaan nostalgia saat berada di gunung tersebut. Setelah itu, Paplo pun menggunakan suara bel yang mengartikan bahwa ujiannya telah dimulai. Kemudian para tuan muda secara serentak berpencar dengan sangat cepat yang masing-masingnya berpikir untuk mengamankan lokasi yang strategis atau menguntungkan terlebih dahulu. Lalu Sin pun berpindah ke si Bicir yang tengah terus berjalan-jalan, di mana kesatria penjaga yang mengikuti dirinya pun bertanya-tanya tentang mau seberapa jauh lagi tuan muda tersebut akan pergi. Sebab area itu sendiri sudah sangat dekat dengan daerah yang belum ditaklukkan. Tak lama berselang, Bicir pun berhenti di suatu tempat dengan sebuah pohon besar di sana. Seraya berkata dengan cukup keras, "Apakah ini waktunya bagiku untuk menikmati liburan?" Mendengar itu, si ksatria penjaga pun terkejut, sebab itu dilontarkan oleh seorang anak yang digadang-gadang atau diyakini sebagai individu yang jenius. Singkat waktu, beberapa hari pun berlalu, di mana di setiap harinya si Bicir pun hanya terlihat santai dengan beberapa kegiatan ringan seperti menggali lubang, mengumpulkan kayu bakar, dan berburu hewan kecil untuk sekedar bahan makanan. Berbeda dengan tuan muda yang lain di mana mereka sibuk bertarung satu sama lain demi mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Adapun juga beberapa anak yang bertarung dengan makhluk demonik untuk beberapa poin tersebut. Kembali kepada kesatria penjaga, yang dirinya pun semakin gabut lantaran mengawasi si Bicir, yang tak berusaha melakukan tindakan untuk mengumpulkan poin. Jadi ia pun berpikir agar tidak perlu lagi mengawasi si tuan muda Bicir, sebab kemungkinan tuan muda tersebut hanya akan terus bersembunyi di sana, atau bersantai-santai tidak jelas teman-teman. Setelah kesatria penjaga itu pergi, si Bicir pun nampak tersenyum karena hama yang mengganggu rencananya sudah tidak ada. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu, di mana kayu bakar dan juga beberapa lubang sudah berubah menjadi banyaknya jebakan. Kemudian setelah itu Bicir pun keluar dari area yang telah dibatasi, di mana dirinya pun terlihat berjalan-jalan di daerah yang belum ditaklukkan. Tak lama sesudah itu di suatu kawasan ia pun bergumam bahwa wilayah yang ia tuju sudah ada di depan mata. Sebab ada bau hangus yang menusuk ditambah banyaknya akar pohon yang terbakar. Dan juga ada sebuah kotoran yang terbakar. Yang pasti itu adalah kotoran makhluk yang akan ia buru. Dan benar saja di sana muncul suatu makhluk demonik berbentuk anjing dengan dilumuri api di sekujur tubuhnya. Monster itu sendiri bernama Hellhound yang mempunyai tingkat bahaya B+. Makhluk itu sendiri pun sangat amat berbahaya lantaran bisa membunuh manusia dengan sekali gigitan. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.